jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pada sore hari ini bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan, buat kebaikan-Mu kami boleh memuji, memuliakan Engkau lewat media ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saatnya Tuhan kami akan dengar kebenaran firman. Bapa, mari Engkau urapi anak-Mu yang sudah mempersiapkan untuk sharing kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Tuhan, biarlah firman-Mu yang ditaburkan boleh tinggal dalam hati kami, boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau bekerja di antara kami. Media yang kami pakai juga Tuhan, biarlah berada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik semuanya, shalom. Siap terima kebenaran firman ya. Mari kita langsung aja buka Alkitab kita dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Saya ulang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, ada orang yang mengira dirinya sudah merdeka, tapi sebenarnya mereka belum merdeka. Seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudaraku, mereka berpikir mereka nggak pernah jadi budak oleh siapapun. Mereka hidup di bawah hukum Taurat, sebenarnya hidup di bawah kutuk. Mereka hidup di bawah dosa. Kalau saudara ikut kelas pemberitaan saudara tahu bahwa hukum Taurat diberikan untuk manusia itu mengenal dosa, menjadi penuntun sampai Kristus datang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tidak merasa hidup di bawah sebuah penjajahan.
Jika tidak ada penjajahan, maka tidak ada kemerdekaan. Berarti orang itu sudah merdeka. Nah, ketika manusia lahir, kita dari Adam, dosa Adam turun kepada kita. Makanya kita hidup di bawah perbudakan dosa. Kalau saudara tahu, bangsa Israel hidup di bawah hukum Taurat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kitab Galatia ini berbicara secara konteks orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, saudara. Lalu mereka percaya pada Yesus, dan ketika mereka percaya pada Yesus, sebagian dari mereka percaya bahwa mereka tidak cukup hanya percaya pada Yesus. Mereka harus hidup melakukan hukum Taurat, saudara. Makanya kalau saudara perhatikan Galatia pasal 5 ayat yang kedua, coba kita lihat Galatia pasal 5 ayat yang keduanya, dikatakan apa? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, karena hidup di bawah hukum Taurat berarti harus disunat, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kita nggak bisa hidup di bawah hukum Taurat dan di bawah kasih karunia Allah. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ciri khasnya begini. Dia akan berpikir berdasarkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dan setia, maka segala berkat akan datang padamu. Dia melakukannya karena supaya diberkati, supaya mendapatkan perkenanan daripada Allah. Itu hukum Taurat. Kalau mereka tidak melakukannya, maka kutuk akan datang dalam kehidupannya. Nah, bagi kita yang hidup di bawah kasih karunia, tidak ada kutuk lagi. Kenapa? Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, seperti Galatia 3:13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib, saudaraku. Dan Roma 8 yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, sehingga kita tidak hidup di bawah kutuk lagi. Kita telah dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari maut, karena upah dosa ialah maut. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Tapi kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini karena ada kasih karunia Allah. Karena ada cinta Allah dalam hidup kita, makanya kita melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Makanya saya tidak fokus pada 1-2 ayat saat ini. Ayat yang ke-13, kalau saudara baca, Galatia pasal 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan. Jadi jangan lagi kita merasa bahwa kita belum merdeka. Kalau saudara perhatikan proklamasi, Indonesia dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, saudara, hingga 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, gitu kan? Hal-hal yang mengenai penyerahan dan sebagainya itu, saudara, akan diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saudara perhatikan, semenjak proklamasi Indonesia merdeka, semenjak Soekarno-Hatta mengumumkan proklamasi Indonesia merdeka. Kenapa proklamasi itu menjadi penting? Kenapa waktu kemerdekaan awal-awal kita ketemu orang-orang zaman itu kalau ketemu orang lain berkata, merdeka, 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 merdeka. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan mereka, mereka memberitahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Tapi kalau orang-orang, pejuang-pejuang yang mungkin saat itu bergerilya di hutan, mungkin mereka yang belum mendengar berita kemerdekaan, mereka pikir Indonesia belum merdeka. Mereka masih berjuang untuk mengalami kemerdekaan, padahal Indonesia sudah merdeka. Saya mau beritahu saudara, buat saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya telah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara dan saya telah dimerdekakan dari kutuk. Saudara dan saya telah dimerdekakan dari dosa. Saudara adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas dari dosa. Saudara hidup dalam damai sejahtera Allah.
Saudara hidup dalam sukacita yang daripada Tuhan. Saudara hidup dalam kekuatan yang daripada Allah. Saudaraku, jangan ada lagi seorang pun yang mau dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa sekali, saudara, kalau kita mengerti kebenaran firman ini dari kata merdeka saja. Nah, yang penting bukan hanya sekedar proklamasi. Proklamasi merupakan titik balik kemerdekaan Indonesia. Tapi Indonesia mau menjadi negara terbelakang, atau negara berkembang, atau negara yang maju, itu tergantung bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Saudara dan saya telah dimerdekakan dalam Kristus. Tapi hidup saudara masih mau dikenakan kuk perhambaan, ketakutan, intimidasi, dan sebagainya. Atau saudara mau hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, saudara melakukan pekerjaan baik, saudara berbuah, saudara menyatakan kuasa Allah, saudara mencerminkan kemuliaan Allah, itu keputusan kita masing-masing. Tuhan telah memberikan segala sesuatu dalam hidup saudara. Potensi ilahi sudah ada dalam hidup saudara. Saudara, Efesus 1 ayat yang ketiga, coba kita lihat. Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Saudara lihat peringkopnya saja. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Saudara adalah orang-orang yang telah terpilih. Saudara memiliki kekayaan yang luar biasa yang sering kali tidak kita sadarin. Itu dia big problemnya. Kalau kita menyadari kekayaan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, yang kita terima di dalam Kristus, saudaraku, maka hidup kita pasti mengalami perbedaan. Hidup kita pasti mengalami perbedaan dibandingkan orang-orang dunia. Apalagi ketika kita sadar 2 Korintus 5 ayat 17, sebab barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara adalah anak-anak Allah yang diurapi dalam kuasa Roh Kudus dengan benih ilahi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tidak ada batasan lagi bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi kemuliaan nama Allah. Saudara, Efesus 1 ayat yang ketiga berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, bukan di luar Dia, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, orang merdeka tidak hidup di bawah intimidasi. Hal pertama yang saya sampaikan pada saudara sebagai orang merdeka, karakteristik atau ciri-ciri orang yang merdeka adalah dia hidup benar. Hidup di dalam kebenaran firman Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di dalam Tuhan. Saudara, apa yang benar di dalam Tuhan itu merupakan buah dari pembenaran yang kita terima. Sebagai orang benar, kita seharusnya berpikir benar, merasakan yang benar, berpikir yang benar, bertindak dengan benar. Seperti tadi yang Kofunik sudah sampaikan tadi pagi bahwa sebagai orang merdeka, kita harus memiliki hati yang mau diajar. Hati seorang anak yang mau belajar, mau dibentuk, bukan berjalan menurut keinginan kita sendiri. Hati yang mengenal Allah dengan benar. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang merdeka, kita hidup benar. Orang merdeka itu tidak berada di bawah penjajahan. Orang merdeka hidupnya tidak di bawah intimidasi. Orang yang hidup dalam dosa, mereka akan dibawa penjajahan intimidasi. Ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang seharusnya percaya pada Yesus. Yang sudah percaya, yang telah mengalami kemerdekaan, namun mereka dijajah masih secara ekonomi. Ada yang masih dijajah secara perasaannya, sakit hati, iri hati, kecewa. Itu berarti kita sedang dijajah di sana. Dijajah dengan ketakutan, kekhawatiran. Sebagai orang merdeka, kita hidup dalam iman, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Keluarga kita, jangan biarkan iblis menipu kita dan menjajah hidup kita kembali. Makanya kita perlu mengenal kebenaran firman dengan benar. Tadi pagi Kofuri sudah menyampaikan tentang perlunya mengenal dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal dengan benar kalau kita nggak mau diajar, nggak mau belajar, nggak mau dibentuk, kita mau berjalan dengan diri kita sendiri. Untuk kita bisa mengenal sehingga lahirnya iman dalam hidup kita, untuk kita menerima kasih karunia yang Allah berikan dalam hidup kita, perlu pengenalan yang benar. Perlu iman. Saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang pertama, karakteristik orang yang telah merdeka. Dia hidup benar. Orang hidup benar, dia tidak berada di bawah intimidasi. Orang hidup benar, dia tidak berada di bawah penjajahan problem emosional. Orang hidup benar tidak mencari pengakuan dari manusia. Orang hidup benar tidak mencari pujian dari manusia. Yang dia inginkan adalah Allah yang dipuji. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita berkata, hidupku bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beritahu kiri kanannya, mari kita hidup benar. Sekali lagi, hidup benar buah dari pembenaran Kristus, pengenalan akan Allah yang benar, maka berbuahkan kehidupan yang benar. Hidup benar itu tidak hidup di bawah iri hati, ketakutan, kecewa, dengki, hidup yang bersungut-sungut, dan sebagainya. Saudara, mari kita lihat sebentar. 1 Petrus 2 ayat yang ke-15. 1 Petrus 2 ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah supaya dengan berbuat baik. Supaya dengan apa? Berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Kalau kita sudah merdeka tapi kita hidup dalam dosa, kita hidup egois buat diri sendiri, kita adalah orang yang bodoh. Ayat 16-nya saudara perhatikan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, hamba Allah berarti hiduplah sebagai seorang yang melayani Allah. Dimanapun kita berada, kita hidup sebagai hamba Allah. Orang yang melayani Allah. Karakteristik Allah ada dalam hidupnya. Dia seorang yang jujur. Dia seorang yang baik, saudaraku. Orang yang saleh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak hidup di bawah ambisi. Yang jadi masalah adalah ada orang yang tidak merdeka, dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak merdeka. Ketika diberitahu dia nggak mau dengar. Ketika dia cinta uang, dia pikir itu hal yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, jangan hidup karena cinta uang. Ketika kita hidup karena cinta uang, kita akan stres saat ini. Kalau kita hidup menurut keinginan daging kita, kita akan stres saat ini. Tapi orang benar itu percaya bahwa Allah menyertainya dalam segala keadaan. Baik sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Karena gada Allah dan tongkat Allah yang menghibur kita. Allah yang Maha Kuasa yang menyertai kita. Amin. Amin. Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Tuhan yang menyertai saudara dan saya ialah Tuhan yang telah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Luar biasa sekali, saudaraku. Ketika kita mengerti kebenaran Tuhan menyertai kita, ini sungguh amat sangat dahsyat. Roma pasal 6 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Saudara dan saya dahulu memang hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati. Wah, ini luar biasa, saudara. Dikatakan dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Waktu saudara dengan segenap hati mentaati pengajaran, kebenaran Injil kasih karunia, Injil Yesus Kristus yang diberitakan kepada saudara. Maka dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Orang yang sudah lahir baru, yang memiliki hati Kristus, dia memiliki hati yang mudah taat. Saudara. Kalau ada perbedaan, dia bisa ngajak diskusi, ngobrol ketika sudah dibukakan kebenaran, dia punya hati yang mudah taat. Sekalipun ketika dia taat, dagingnya terasa sakit gitu ya saudara. Belajar taat kepada Tuhan. Ketika kita dididik, belajar taat kepada kebenaran firman Kristus. Saya percaya Tuhan sudah memberikan firman-Nya, memberikan Roh Kudus-Nya, memberikan bapak-bapak rohani, saudara-saudara rohani, untuk menjaga jalan kita bersama-sama dalam Tuhan. Saudara. Hingga kita sampai titik darah penghabisan, kita hidup dan mati sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Tidak tergoyahkan oleh apapun, tidak tergoyahkan oleh keadaan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Kita adalah orang-orang yang taat di dalam Tuhan. Karena kita telah diberikan hati yang baru, roh yang baru dalam hati saudara dan saya. Sesuatu yang besar benar-benar sedang terjadi atas setiap kehidupan kita. Apalagi saat-saat ini, saudara, terang itu akan muncul berbeda dibandingkan yang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengenalan itu menghasilkan kedewasaan. Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari buah dalam hidupnya. Ketika kita mengenal dia dengan benar, maka akan ada buah yang baik. Kalau pengenalannya salah, buahnya nggak baik. Coba saudara lihat Lukas pasal 6 ayat 43. Lukas pasal 6 ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Kalau pohonnya baik, pasti buahnya baik. Kalau pohonnya mangga, subur, pasti buahnya buah mangga. Nggak mungkin buah durian. Sekalipun saudara menginginkan durian, tetap tidak bisa mendapatkan durian dari pohon mangga. Ya, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari mana menurut ayat itu? Dari mana? Lukas 6. Saudaraku, ayat yang ke-45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Hati bicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan, terpancar segala sesuatu. Saudara. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka itu berarti bebas dari perhambaan. Bebas dari penjajahan. Bebas dari tuntutan, saudara. Tidak ada lagi iblis bisa menuntut saudara, karena segala dosa saudara dan saya telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib, saudara. Orang bebas itu berarti tidak terikat, tidak tergantung pada sesuatu kebiasaan buruk, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu karakteristik orang yang merdeka yang pertama adalah dia hidup benar. Hidupnya benar, maka tidak ada intimidasi, tidak ada tuduhan dalam hidupnya. Karakteristik yang kedua, orang yang merdeka, saudara bisa lihat ciri-ciri orang yang merdeka. Dia hidupnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengucapan syukur. Orang merdeka itu selalu mengucap syukur. Kalau hidup kita masih mengeluh, bersungut-sungut, protes ini itu, bersungut-sungut, mengasihani diri sendiri, tidak tahu mengucap syukur, hidup dalam kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, saudaraku, tidak ada sukacita dalam hidup kita. Kita perlu renungkan kembali apa yang kita kenal tentang Tuhan. Tuhan bagaimana yang kita kenal? Kalau hidup kita cuma mengeluh, bersungut-sungut seperti bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka tidak mengenal bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, yang memelihara perjalanan hidup mereka. Saudara lihat dari kisah bangsa Israel, mujizat-mujizat terbesar terjadi di padang gurun, saudara, laut terbelah, ada tiang awan, tiang api. Di tanah perjanjian mereka tidak melihat itu, saudaraku. Mereka melihat bagaimana mana turun, burung gagak turun dari surga, batu karang mengeluarkan air, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan.
Mujizat-mujizat besar semua terjadi di padang gurun. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua sebagai orang-orang yang merdeka. Tidak pernah menyerah dalam segala keadaan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Mengucap syukurlah dalam Tuhan. Dan kalau saudara melihat, Tuhan itu selalu memakai apa yang ada pada kita. Saya ulang, Tuhan memakai apa yang ada pada kita. Yang ada pada Musa adalah tongkat. Tongkat dipakai Tuhan untuk membelah laut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk mengeluarkan air dari batu karang. Yang ada pada Paulus adalah sapu tangan. Saudara. Sapu tangan dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara. Yang ada pada Daud adalah ketapel. Saudara. Ketapel berada dalam tangan Daud, saudaraku. Ali-alinya dipakai oleh Tuhan untuk meruntuhkan Goliat. Saudara. Saat-saat ini berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, berhenti menjadi orang yang mencari alasan, ini keadaan susah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Coba lihat apa yang ada pada dirimu. Ada internet, pakai itu untuk belajar dan melakukan sesuatu. Jangan cuma show aja, nyanyi-nyanyi aja, saudara. Kalau nyanyi-nyanyi, saudara, nyanyi dengan sukacita mendatangkan berkat bagi orang lain, itu bagus, itu memberkati. Saudara sharing firman, itu bagus, itu memberkati. Saudara bisa mengembangkan diri, saudara, apa yang ada padamu. Ada yang punya kemampuan untuk masak, buka penjualan online, open PO dan sebagainya. Apa yang ada padamu? Ada ember, ada tanah mungkin, bercocok tanam di sana. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mencari alasan. Saya percaya tidak ada orang yang tidak bisa makan kalau dia mau bekerja. Saya ulang, tidak ada orang yang tidak bisa makan kalau dia mau bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang jadi masalah adalah pola pikir kita masih pola pikir lama. Kita belum terbuka akan otoritas Tuhan. Saat-saat ini berdoa, ada hikmat Tuhan dalam hidup saudara. Ada barang-barang bekas, saudara lihat di YouTube, ide kreatif, saudara bisa cari di sana. Ide kreatif sekarang sudah tidak ada lagi yang susah, saudaraku. Kalau dulu mungkin kita susah mencari ini, mencari itu, mulai lakukan segala sesuatu. Jangan hanya berdiam diri, saran saya, saudara. Hiduplah dalam sukacita dan pengucapan syukur, saudara, dalam segala keadaan. Kenapa kita hidup bersukacita dan mengucap syukur dalam segala keadaan? Karena pengharapan kita di dalam Kristus. Kita punya Tuhan yang hidup. Saya ulang, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan bisa memberkati saudara dan saya dari berbagai macam cara. Saudara. Dengan berbagai macam cara dia bisa memberkati saudara dan saya. Yang penting pesan saya, jangan bekerja hanya karena upah. Kalau saudara bekerja hanya karena upah, kerjamu pasti tidak akan maksimal. Tapi kalau saudara bekerja dengan sukacita, dengan pengucapan syukur, saudara melakukan itu demi kebaikan orang lain, demi kebaikan perusahaan saudara, saudara enjoy di dalamnya. Orang akan melihat saudara dan mereka akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan sekalipun itu kelihatan hal yang sangat sederhana. Tapi Tuhan yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan memberkati saudara dengan saya dengan caranya yang ajaib. Pergunakan apa yang ada pada kita. Saudara-saudara yang belajar firman, saudara-saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, pakai media internet. Saudara akan terkejut bahwa Tuhan bisa memberkati saudara dengan caranya yang ajaib. Berhenti mengeluh, pesan saya. Saudara, orang yang merdeka, dia hidup benar yang pertama. Katakan bersama saya, hidup benar. Kita hidup dalam kebenaran firman Allah karena kita telah dibenarkan. Dan ada firman dalam hidup kita. Pola pikir yang lama diubah menjadi benar. Semua yang benar itu yang kita pikirkan, kita rasakan, dan itu yang kita lakukan. Maka hidup benar itu membebaskan kita dari intimidasi si jahat. Yang kedua, hidup dalam sukacita dan pengharapan. Saudara, dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Waktu kita mengucap syukur, saudaraku, ada kekuatan di sana. Kita punya pengharapan, kita punya Tuhan yang hidup, saudaraku. Yang ketiga yang saya pelajari, orang yang merdeka, itu dia hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Orang yang merdeka itu hidup dalam panggilan Tuhan.
Dia hidup bukan untuk dirinya sendiri lagi. Dia sadar akan anugerah Allah yang begitu besar. Dia sadar bahwa kalau dia masih boleh sehat, boleh kuat, bisa makan, bisa bekerja, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan tidak ada lagi yang diinginkan selain melayani, memuji, dan menyembah Dia. Dia sadar bahwa kita telah mati bagi keinginan daging kita. Kita hidup bagi Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh, hidupnya tidak berpusat pada dirinya sendiri lagi. Hidupnya bukan begini, oh orang yang baik sama dia, dia sayangin. Oh, diangkat-angkat orang yang baik sama dia. Sementara orang yang membutuhkan pertolongan, dia cuekin. Orang yang tidak mencintai dengan caranya dia, saudara. Kenapa sih orang banyak gagal merasa dicintai? Kenapa banyak orang gagal merasa dicintai? Karena dia ingin dicintai dengan caranya dia. Karena hidupnya masih berfokus pada dirinya. Tapi kalau kita hidup tidak berfokus pada diri kita, mungkin ada orang yang mencintai kita dengan caranya dia. Ada yang kasih kita hadiah, ada yang kasih kita perhatian, ada yang menghubungin kita, ada yang peduli sama kita, saudara, ada yang memberikan kita sentuhan, ada yang memberikan kita pujian, dan sebagainya. Kita akan merasa kita nih pribadi yang cintai. Oh, kalau orang itu benar-benar cinta sama aku, dia kasih aku. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Jangan paksa orang lain mencintai kita dengan cara kita. Masing-masing orang Tuhan sudah ciptakan unik. Ada yang memang diberkati dengan memberikan keuangan kepada saudara. Ada orang yang memang diberkati dengan memberikan pengajaran kepada saudara. Ada orang yang memang diberkati dengan memberikan perhatian kepada saudara. Ada memang orang yang diberkati dan memberikan kasih sayang kepada saudara. Ada yang memang orang diberkati dan memberikan pujian buat hidupmu. Ketika saudara belajar terbuka semua melihat itu semua karena anugerah Tuhan, saudara akan menikmati hubungan dengan sesama. Saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan cara kita. Kebanyakan kita ingin dicintai, ingin diikuti keinginan kita. Nah itu dia problem. Makanya yang pertama, orang ciri khas atau karakteristik orang merdeka, saudaraku, dia hidup benar. Yang kedua, dia hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang ketiga, dia hidup dalam pimpinan roh. Orang yang hidup dalam pimpinan roh, itu berarti orang yang sudah mati bagi keinginannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat-saat ini, jangan menilai orang dari apa yang tampak di luar saja. Ada orang-orang yang benar-benar mengasihi kita mungkin. Karena dia nggak punya uang, dia nggak kasih uang. Bukan berarti yang kasih uang kepada saudara, itu lebih sayang sama saudara. Atau sebaliknya, bukan berarti orang yang selalu ngomong sayang sama saudara, dia lebih sayang daripada orang yang memberikan uang dan sebagainya. Buka hati kita buat kebenaran firman, biar Roh Kudus yang bicara sama kita. Sesuatu yang besar sedang terjadi, amin. Waktu saudara mengerti kebenaran ini, saudara hidup dalam kemerdekaan, saudara hidup dalam otoritas Allah, saudara hidup dipimpin oleh Roh. Saudara ikuti terus apa yang Roh pimpin dalam hidup saudara. Terima karunia-karunia Roh Kudus. Saya tahu bahwa mungkin sebagian kita belajar dari karunia Roh sudah berhenti. Sudah nggak ada lagi karunia Roh dan sebagainya. Saya tidak peduli. Yang saya tahu, Roh Kudus yang saya sembah hingga hari ini masih bekerja memberikan karunia Roh. Yang saya percaya, mujizat masih terjadi hingga hari ini. Dia bekerja atas setiap orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita punya Tuhan yang hidup. Dalam segala keadaan, kita punya Tuhan yang hidup. Saudara, ada sesuatu yang terus membakar setiap hati kita. Hiduplah dalam pengucapan syukur. Berhenti bersungut. Coba praktekkan. Berhenti mengeluh, berhenti bersungut. Belajar mengucap syukur. Bahkan untuk setiap sendok nasi yang kita makan, setiap air yang kita teguk. Belajar mengucap syukur. Setiap kaki kita bisa melangkah, belajar mengucap syukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Tuhan menyertai saudara dan saya melindungi saudara dengan caranya yang ajaib. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karakteristik orang yang hidup sebagai seorang yang merdeka adalah dia hidup dengan potensi yang maksimal. Hidupnya menjadi maksimal. Entah kenapa akhir-akhir ini saya sedang merenungkan banyak hal, berapa lama krisis ini akan berlalu dan sebagainya. Namun ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya percaya ini Tuhan taruh dalam hati saya. Justru kalau saudara pelajarin, banyak pengusaha-pengusaha lahir di tengah-tengah krisis. Makanya sampai ada buku yang ditulis The Power of Kepepet, betul ya? Buat kepepet supaya muncul potensi. Kita nggak perlu kepepet lah. Ikut Tuhan, nurut, baik-baik. Ngapain kita sampai kepepet baru kita mau munculkan potensi kita? Sayang, saudara. Makanya lihat apa yang ada pada sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup saudara dan saya hidup dalam potensi yang maksimal, saudara. Memang di tengah-tengah krisis ada banyak orang yang jatuh. Tapi orang yang bangkit kembali adalah mereka yang punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Orang yang punya pengenalan yang benar akan Tuhan, jiwanya itu sehat. Mentalnya itu sehat. Dia nggak mudah menyerah. Kalau dia bisa bikin makanan, dia bisa online di sana. Apapun yang bisa dia lakukan untuk menolong orang lain, itulah ciri khas orang yang hidup dalam kemerdekaan. Mental kita sehat. Tidak boleh ada kata menyerah dalam hidup kita. Tidak boleh kita nganggur saat-saat ini. Terus melangkah dengan iman. Melangkah dan iman. Dan rahasianya saudara untuk saudara hidup maksimal dalam Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Mari kita lihat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, kata kuncinya adalah percaya. Ingat iman, pasangannya apa? Perbuatan. Kasih karunia, pasangannya apa? Kebenaran. Semakin saudara mengenal kebenaran, semakin kasih karunia Allah melimpah. Makanya 2 Petrus 1 ayat yang kedua berkata apa? Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Dan di dalam kasih karunia, saudara telah dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Berbuat baik itu mudah dan menyenangkan. Taat itu mudah dan menyenangkan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu mudah dan menyenangkan. Menerobos apa yang mustahil itu mudah dan menyenangkan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan atas kemustahilan. Saudara bisa mengerti mas saya? Tuhan atas kemustahilan. Saudara. Kalau kita mengenal dia dengan benar, sungguh luar biasa saudara. Anugerah Tuhan benar-benar berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang hidup dalam perjanjian baru, tentunya kita sangat berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Saudara lihat ciri khas pelayan-pelayan Tuhan yang hidup dalam perjanjian baru, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Saudara perhatikan, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, ada selubung. Saudara, ada hukum Taurat yang mungkin menutupin selubung di mata kita. Ada mungkin pola pikir yang salah yang menjadi selubung di mata kita, saudaraku. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita bersama-sama hidup dalam kemerdekaan Kristus. Kita hidup benar. Kita hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Dengan sukacita karena kita mengenal Dia dengan benar. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera yang memerintah dalam hidup kita. Karena ada kebenaran dalam hidup kita. Saudara, mari kita hidup dipimpin oleh Roh. Bukan mengikuti keinginan daging kita. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh, hidup dalam kemerdekaan Allah. Kalau saudara dipimpin oleh daging, status saudara sebagai orang merdeka, tapi saudara kembali dijajah, diperbudak. Makanya kenapa kita perlu belajar kebenaran. Supaya keuangan kita merdeka, keluarga kita merdeka, emosional kita merdeka. Segala sesuatu yang ada pada kita mengalami kemerdekaan. Manifestasi kemerdekaan yang Kristus berikan itu nyata dalam hidup kita. Sama seperti seorang bayi waktu lahir, saudara. Dia nggak langsung baca, dia nggak langsung bisa berjalan, nggak bisa berlari, saudara. Perlu orang lain untuk menolongnya. Saudara dan saya diberikan oleh Tuhan, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, ada Bapa rohani dalam hidup saudara yang mengajarkan firman Allah, menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita hidup dengan kekuatan dan pengurapan kuasa Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh, saudara. Dan ketika kita hidup dalam pimpinan Roh, maka kita hidup dalam potensi yang maksimal, yang mencerminkan kemuliaan Allah yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, menyertai sampai selama-lamanya. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Saudara lihat Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saat Petrus berjumpa dengan orang lumpuh yang mengemis di gerbang bait suci, dia mungkin nggak punya emas dan perak, tapi yang ada padanya, yaitu Yesus Kristus sang penyembuh. Dia berikan kepada pengemis itu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang dipunyai oleh Petrus saat itu? Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu. Dia punya tangan untuk menolong orang itu. Setelah dia mengatakan demi nama Yesus Kristus, dia punya otoritas di dalam nama Yesus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Sungguh luar biasa, saudara. Lihat apa yang sudah Tuhan berikan pada saudara. Mengucap syukur, bersukacita, hidup dalam damai sejahtera Allah, saudaraku. Mulai berdoa, tanya sama Tuhan. Tuhan, yang ada padaku ini, ada barang bekas, ada wajan mungkin, gitu kan ya, ada sepeda motor, ada apa, berikan aku hikmat dalam melakukannya. Jangan ditunda-tunda lagi, saudara. Jangan sampai kita benar-benar kepepet, baru akhirnya ya udah ngojek pun kujalanin. Belajar berdoa, harapkan sama Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Sungguh luar biasa sekali, saudara. Anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup saudara. Saudara, Dia menyertai saudara, memberkati saudara dengan caranya yang ajaib. Jangan biarkan kita dikuasai oleh problem emosional saat ini. Biarlah kita melakukan segala sesuatunya bersama dan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Jangan ada yang menyerah. Jangan ada yang berputus asa saat-saat ini. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita punya Tuhan yang besar. Yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Hidup kami hanya karena percaya, dan hidup kami percaya hanya kepada firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam janji-Mu yang menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sediakan hati kami malam ini. Kami teduhkan hati kami untuk menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih.
percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sungguh hati kami percaya Tuhan yang besar. Mari nyatakan, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Katakan, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari nyatakan, ku tidak akan menyerah. Amin. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari declarekan malam ini, aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Iman kami sepakat, bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hati kami mau sepakat dengan Engkau. Iman kami mau sepakat dengan Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Terima kasih. Mari nyatakan, ku hidup karena percaya. Amin, amin. Kau yang berjanji setia. Sebab pengharapan kami ada di dalam Engkau. Selalu ada di dalam-Mu. Mari gereja Tuhan, umat Tuhan saja nyatakan, ku tidak. Engkau yang mulai menyerah malam hari ini katakan, Tuhan, aku tidak akan menyerah. Meski aku berada dalam kesesakan, aku tidak akan menyerah. Karena aku tahu Kau yang menjamin hidupku. Karena aku tahu Kau yang memberi kemenangan bagiku. Amin, amin. Yes. Tetap gereja Tuhan, angkat suara-Mu. Ya Tuhan, yang telah berjanji
Mari sembah Dia. Di rumah saudara menyembah, naikkan syukur kepada Dia. Dia baik, Dia hidup, Dia Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji selalu menggenapi imanku, sepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari umat Tuhan nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang besar, jauh lebih besar dari masalah hidup, jauh lebih besar dari setiap sakit kami, jauh lebih besar dari setiap pergumulan kami. Kau lebih besar. Kuasa-Mu ku terima sekarang kemenangan darimu. Tetap gereja Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah Roh Kudus yang maha besar, menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam sepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi bersama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, sepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku sepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Allah sembah, punya Allah sembah. Mari sembah Dia. Kaulah Tuhan penyembuhku. Amin. Terus sambil waktu berdoa Kaulah Tuhan penyembuhku. Terima kasih Tuhan Kau Yesus. berfirman dan sembuhkanku. Dia Tuhan penyembuh kita, Kaulah Tuhan yang lemah, yang sakit, saat ini terima kuasa kesembuhan oleh dilur-dilur Yesus. Kaulah Tuhan Dalam nama Yesus, Yesus yang sama yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati 2000 tahun yang lalu, yang bekerja dalam diri kami, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan setiap kami. Dalam nama Yesus, terima kasih. Mari sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan
Tuhan yang bekerja, yang menjamah. Mari sembah Dia, rayakan iman lebih lagi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kuasa yang baru daripada kita. Terima sukacita damai sejahtera daripada Roh Kudus. Memenuhi segala yang saya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Masih ini You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Dia ada menyertai saudara You dan saya. are waymaker, miracle worker, promise Kau akan terus keeper, naik light in the bagian darkness. My God, Terbang that di is who tengah-tengah you badai, di atas are. badai. Kau akan melihat You kemuliaan. are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here. I worship you. I worship you. I worship you.
kemuliaan bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang membuat mujizat dalam hidup kami. Berbuat setiap keluarga New Life dimanapun berada. Kau Gembala yang baik, kasih-Mu terus melimpahi setiap keluarga New Life. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hidup dalam kemerdekaan Kristus sebagai orang-orang yang merdeka. Kami hidup dalam kebenaran firman Kristus. Kami hidup benar Tuhan, semua karena anugerah, bukan karena kehebatan kekuatan kami. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hidup dalam pengucapan syukur yang kepada Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada dalam setiap kami. Memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya hidup kami maksimal. Potensi ilahi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Karunia-karunia roh. Berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan hidup kami. Itu menjadi maksimal dalam hidup kami. Kami tidak mau menyia-nyiakannya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terimalah kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita boleh bersama ambil waktu lebih banyak untuk berdoa, menyembah Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, biar hikmatnya memampukan kita menerobos apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara, hari Senin dan Jumat kita ada pemuditan tetap 7:30 malam. Saudara, Rabu kita ada doa malam. Dan hari Minggu kita ibadah 2 kali seperti ini. Hari Selasa ada NLC masing-masing ya. Tetap jalan juga pakai Zoom. Kita saling menguatkan. Hari Selasa bisa lebih detail, saudara ngomong dengan ketua NLC-nya atau Bapak Rohani saudara. Kalau ada problem, please jangan menyimpan seorang diri. Bagikan itu kepada yang lain. Curhat kepada Bapak Rohani. Kalau saudara ada membutuhkan sembako dan sebagainya, di New Life ada. Saudara bisa menghubungi Anne. Jangan sungkan, saudara, ini kondisi memang begini, tapi kita pasti menerobos bersama-sama. Saya bersyukur banget dari keluarga New Life, tidak banyak yang terkena dampak ini, dampak COVID. Tapi kalau misalkan ada pun yang saya tidak tahu, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi New Life. Saudara bisa menghubungi saya, Ibu Gembala, atau Anne, kalau saudara membutuhkan bantuan sembako dan sebagainya. Saya rindu, jangan sampai ada keluarga New Life yang utang untuk makan, saudara. Nggak boleh ya, nggak boleh. Itu haram hukumnya bagi kita, saudara. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah kelaparan karena Tuhan yang menyertai kita hidup. Amin. Tuhan yang hidup menyertai kita. Dan Dia mencintai saudara. Dia mencintai saudara dan saya dalam segala keadaan. Kadang kita gak ngerti memang. Tapi percayalah, Dia mencintai saudara tanpa syarat dan tanpa batas. Amin. Terus belajar firman, doa, hikmat daripada Tuhan menyertai kita. Yesus. Lebih enak rasanya kita ambil waktu lebih banyak untuk nyembah, nikmati Tuhan. Saudara, nggak tahu saya mau ngomong apa, saya cuman bersyukur banget masih bisa bersama, kita bisa online. Kalau ada teman-teman yang nggak ada kuota online, saudara boleh info juga. Cuman kuotanya akan dipakai untuk ibadah, untuk pemuritan, bukan untuk sesuatu yang lain. Kita semua hidup dalam anugerah Tuhan yang berlimpah. Amin. Amin. Tuhan mencintai kita semua. Mari kita tutup ibadah kita. Informasi persembahan ada di chat nanti oleh Gilbert. Saudara begini, saudara memang saya ingin menjelaskan ini. Kalau saudara memang kebutuhan apa semua, saudara prioritaskan dirimu dulu.
prioritaskan dirimu. Yang penting saudara cukup dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, yang lain-lainnya nanti, saudara. Jadi jangan pusing, jangan khawatir. Kalau mungkin ada di antara saudara yang belum bisa mengembalikan persepuluhan, don't worry, saya hidup karena anugerah Tuhan. Ya, Tuhan memberkati saya dengan caranya yang ajaib, saudara. Dengan caranya yang ajaib. Jadi kita semua diberkati dengan caranya yang ajaib. Amin. Amin. Prioritaskan buat diri saudara, makan, minum cukup, kesehatan, saudara, terus bekerja melayani Tuhan, dan kita malah menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mungkin secara logika manusia, bagaimana kita jadi berkat? Percayalah, di tengah-tengah saat-saat seperti ini, terang Kristus itu mancar dari New Life. Semakin lama semakin terang. Amin. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita deklarasikan iman kita bersama. Aku percaya, aku hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Aku telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dan aku percaya, hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Aku percaya, kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, perlindungan-Nya, dan penyertaan-Nya sempurna dalam hidupku sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita semua telah diberkati. Bersama dengan saya berkata, Amin. Engkau memberkati